الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وبعث رسولا بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحضور, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Mau'izah Al-Hasanah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, panitia DKM telah menentukan tema yang akan kita bahas adalah menerapkan Islam secara kafah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, izinkan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam syariat ajaran Islam secara kafah, secara sempurna, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara leksikal, secara mu'jam, arti dari kafah adalah al-hajizah al-mani'ah, atau menutupi semua celah yang ada, menutupi semua kemungkinan kekurangan yang ada. Itu adalah makna kafah secara bahasa. Namun dalam tafsir Al-Jauzi menafsirkan kafah adalah ad-dukhulu fi syara'i kullihi, yaitu memasuki ajaran amalan Islam tanpa celah sedikit pun, semuanya tanpa celah. Maka Bapak Ibu, mari kita introspeksi, apakah kita sudah menerapkan amalan-amalan Islam secara kafah? Kita lihat misalkan dalam sholat, ternyata sholat itu tidak hanya berimbas ibadah di masjid, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita sholat tapi kita tidak peduli dengan yatim dan miskin, itu belum kafah, belum sempurna sholatnya. Dalam Al-Ma'un disebutkan kalau kita rajin sholat, khusyuk di masjid 5 waktu, khusyuk berdoa, tapi kita lupa untuk peduli dengan yatim dan miskin, di Al-Ma'un disebut sebagai pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Mau tahu enggak siapa itu pendusta agama? Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yaquddu 'ala ta'amil miskin. Mereka yang mengabaikan yatim dan tidak peduli kepada miskin. Fawailul lil musallin. Padahal mereka itu sejatinya sholat, maka celakalah sholat mereka. Jadi sholat yang kafah adalah kita sholat di masjid tapi punya dampak keluar masjid kepada yatim dan miskin. Makanya kalau kita lihat ada Ahmad Dahlan di Muhammadiyah itu, dia menafsirkan Al-Ma'un itu luar biasa. Rajinnya sholat kita di masjid itu berimbas kepada berdirinya panti asuhan dan perguruan tinggi di luar masjid. Itu adalah tafsir yang luar biasa dari Ahmad Dahlan. Nah, di ayat yang lain Allah juga berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholatnya betul-betul kafah, sempurna, maka kita tidak akan melakukan fahsya dan munkar. Ulama tafsir menafsirkan fahsya itu menzalimi diri sendiri, munkar itu menzalimi orang di luar kita. Jadi kalau ada orang yang sholat 5 waktu khusyuk berdoa, tapi ketika bertemu tetangga dia pasang wajah yang masam, lalu dia suka mencaci tetangganya, maka sholatnya tidak kafah karena sudah melakukan kemungkaran. Kita lihat juga sedekah juga harus kafah, ya, harus sempurna. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada sedekah yang batal karena dia tidak kafah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai yang merasa beriman, jangan kau batalkan sedekah-sedekah kalian dengan dua hal, al-manni wal adha. Al-manni itu menurut ulama adalah mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, ini sering terjadi di orang tua ya, kepada anaknya misalkan dikasih pendidikan dan sebagainya, dia ungkit, kamu sudah saya sekolahkan sampai S2, S1, mana imbasnya buat saya? Kata orang tua, itu adalah al-manni, dan otomatis sedekahnya batal karena tidak kafah, karena dia mengungkit-ungkit sedekahnya kepada anaknya. Lalu ada al-adha. Al-adha itu dia sedekah tapi dalam hatinya dan dalam lidahnya dia merendahkan. Ya, dia sedekah, kasih uang nih buat kamu sekolah supaya kamu pintar, dalam hatinya merendahkan dan mencela, maka itu membatalkan sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dua hal ini merusak pahala sedekah. Jadi sedekahnya
tidak kafah, tidak sempurna. Bapak Ibu jamaah al-mau'izah al-hasanah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa juga Bapak Ibu harus kafah, harus sempurna. Karena berawal dari sabda Nabi yang jelas menyatakan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak sekali orang yang puasa dari sahur sampai maghrib menahan lapar, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Jadi dia sebenarnya tidak puasa tapi sedang diet, kata Rasulullah. Maka puasa yang kafah bagaimana? Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Dari sini kita bisa membaca syarah-syarah ahli hadis yang luar biasa ya. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Pertama al-ghibah, yaitu menceritakan kejelekan orang lain. Sekarang ghibah itu tidak cuma dari lidah Bapak Ibu ya. Bisa jadi dari grup WA ya. Ada atasan atau tetangga yang dijelek-jelekin lewat WA, itu ghibah juga, dan itu merusak pahala puasa. Yang kedua apa kata Rasulullah? Wan namimah. Namimah itu mengeluarkan ungkapan yang membuat orang-orang berantem atau berselisih. Nah, itu kita lihat contoh sekarang di pemerintah itu antara Prof Mahfud dan Bu Sri Mulyani itu diadu-adu tuh. Itu bisa disebut dengan namimah. Karena dia membuat orang berantem atau berselisih. Dan itu tidak hanya di mulut, di HP juga bisa ya. Nah, yang ketiga wal kadzib, bohong. Kalau kita puasa menahan lapar tapi kita bohong Bapak Ibu, maka puasa kita tidak kafah atau tidak sempurna atau rusak pahalanya. Yang keempat, wan nadhru bisyahwat. Nah, ini sering nih kalau lihat HP, Instagram, tiba-tiba kelihatan gambar-gambar yang memicu syahwat, maka itu juga bisa merusak puasa kalau kita betah melihatnya ya. Yang terakhir, wal yamin al-kadzibah, atau mengingkari janji atau bersumpah palsu atau berjanji palsu. Ya, itu juga merusak pahala puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat tapi tidak kafah, maka itu yoga disebutnya. Kalau kita sedekah tapi tidak kafah, maka itu disebut perpindahan harta begitu saja. Kalau kita puasa tapi tidak kafah, tidak sempurna, maka itu bukan puasa tapi itu diet namanya Bapak Ibu. Maka semoga Allah senantiasa dengan bekal malam ini kita sudah tahu tingkat-tingkat kafah dari sholat, sedekah dan puasa. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang berpuasa secara kafah, bersedekah secara kafah, bersalat secara kafah, dan mengajarkan ajaran Islam yang lainnya secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.